Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Pak Ustadz David ini sebagai pembuka saja. Perlu kita yakini bahwa ngaji kita ini adalah ngaji yang terbaik sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalimat yang pertama adalah orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang yang paling baik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita dengarkan pemaparan dari Ustaz David mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka dari itu saya sedikit saja ini memberi gambaran kepada bapak-bapak semua bahwa ilmu tahsin dan ilmu tajwid itu berbeda. Karena kalau ilmu tajwid itu khusus di masalah makharijul huruf, sifatul huruf dan hukum nun mati beserta tanwin ketika menghadapi salah satu huruf hijaiyah. Jadi dari mana kata tajwid berada itu adalah komentar dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ada ayat dalam Al-Quran Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid itu adalah kita bersungguh-sungguh memperbaiki bacaan setiap huruf hijaiyah dan mengetahui waqaf yang ada dalam Al-Quran. Tajwid itu sebetulnya pembahasannya sebatas itu. Tapi kenapa kita sekarang belajar tahsin? Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak juga bisa lihat di selembaran kemarin. Kemarin ada di situ di hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hassinu Al-Qur'ana bi aswatikum. Indahkanlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husnan. Maka jika Al-Qur'an itu dibaca dengan suara yang indah akan menambah keindahan Al-Qur'an. Nah, maka dari itu kita belajar di sini, tajwidnya kita belajar dan tahsinnya pun kita belajar. Ya, tajwidnya melalui proses pengetahuan kemarin, makharijul huruf, sifatul huruf. Kemarin kita tahu ada sifatul huruf hams, jahar, dan insyaallah materi itu akan dilanjutkan oleh Ustadz kita. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati asatiz semuanya ya, yang berada di sini. Berikut dewan pengurus Masjid Ar-Rahman. Begitu juga bapak-bapak yang sudah hadir dalam majelis tahsinul Quran, ya saudara. Majelis tahsinul Quran pada malam hari ini ya. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu ya di pertemuan yang rutin insyaallah setiap malam Selasa untuk membahas atau mempelajari tahsinul Quran ya. Bapak-bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyata qalat, An Aisyata radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi fa innahu syakun lahu ajrani, rawahu Muslim ya.
Ini sedikit menyambung tadi yang Ustadz sampaikan ya. Karena kita di sini ya bertujuan untuk memperbaiki bacaan agar ya memperindah juga supaya ketika bacaan kita indah ya maka pahalanya pun lebih besar gitu ya Ustadz ya. Maka dari hadis tersebut ya dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, Rasulullah SAW bersabda ya, al-mahiru bil Quran, orang yang lancar membaca Al-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran ya, mentilawahkannya ataupun dalam membacanya merdu ya, ma'a safaratil kiramil bararah ya, mereka bersama malaikat ya, ada yang mengatakan malaikat yang bernama safaratil bararah ya, ada juga yang mengatakan ya safaratil atau kiramil bararah itu adalah yang mulia lagi baik ya. Nah, yaitu malaikat yang di sini bertujuan untuk mencatat segala kebaikan dari orang yang senantiasa membaca Al-Quran ya, karena orang yang selalu membaca Al-Quran mereka senantiasa berbuat baik ya, seperti itu. Terus walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta fihi ya, dan terbata-bata ya, ataupun susah gitu ya. Susah misalkan susahnya itu kayak siapa? Kayak gitu ya. Susah ya. Wa yatata'ta fihi, susah ya. Fa innahu syaqun, dan dia sulit membacanya ya. Lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala ya. Dia mendapatkan 2 pahala ya. Sedangkan pahala itu dikalikan dengan 10 kebaikan. Masya Allah ya. Kita yang kesulitan membaca Al-Quran pun masih mendapatkan 20 kebaikan ya, apalagi yang sudah lancar membacanya. Baik bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, untuk malam ini alhamdulillah kita menginjak pertemuan keempat ya Pak ya. Alhamdulillah pertemuan keempat, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sebagian dari sifatul huruf ya Pak ya. Sebagian dari sifatul huruf, dan insyaallah pada malam hari ini sebagai bentuk evaluasi mungkin ya, evaluasi dan aplikasi kita untuk pelajaran-pelajaran yang kemarin sudah dibahas ya. Di sini kita akan mencoba mempraktekkan secukupnya mungkin ya, mudah-mudahan cukup. Huruf ini adalah posisi-posisi huruf ya, yang mana ketika dipadukan dengan materi kita yang kemarin tentang sifatul huruf ya, Masya Allah ya, pasti bakal lebih gampang kita dalam mengeluarkan bunyi hurufnya. Misalkan hamzah ya, hamzah posisinya di sini a ya. Nah, terus dipadukan dengan sifatul huruf yang kemarin, hamzah sifatnya apa Pak? Yang fahassahu syakhsun sakat. Ada hamzah atau enggak? Enggak ada, berarti jahar ya. Nah, jahar. Jahar, nafasnya berarti bernafas atau enggak kalau jahar? Enggak bernafas ya. Nah, kemudian dari tekanan, hamzah ini masuk tekanan enggak? Masuk ya Pak ya? Karena ajidu qittun bakat. Ajidu qittun bakat. Ya, nah, berarti dia masuk ke syiddah ya. Ba kayak gitu. Kayak gitu ya. Ha, a, kha, gha, qa, ka, naik lagi terus bo ya, di pangkal lidah, bo ya. Ingat isti'la dan istifalnya, ingat ya Pak ya. Kemudian itbaq dan ismatnya juga diingat. Ya, yang ini yang melingkar itu. Nah, kayak gitu. Bo, kemudian ja, ini di lidah bagian tengah ya. Ja, sya, ya. Nah, kemudian masuk lagi ke atas ya.
ujung lidah ro, na, la. La ini kenapa nyambung ke sini? Ya, ada kaitannya Pak ya. Karena ujung lidah nyambung ke langit-langit atas. Ro, to, da, ta. Masuk lagi ke sini terus ya. Kemudian masih di ujung ya Pak ya. Zo, zo. Zo ini juga kemarin masuk ke mana Pak? Ada yang masih ingat? Zo masuk ke isti'ala. Isti'ala ya Pak ya. Isti'ala dan itbaq. To, da, ta. Ini di ujung, kemudian deket ke gigi ya. Seperti itu. Zo, zo ini deket ke apa? Nempel ke ujung gigi. Zo, za, sa. Zo, zo, za, sa. Kemudian terus insya Allah bisa dibaca sendiri ya Pak ya. Fa, fa, wabama. Ini syafatain atau dua bibir. Ya, gampang ya Pak ya. Tinggal nanti dibaca-baca, bisa di rumah dihafalkan. Kemudian jangan lupa selalu dipraktekkan. Nah, kemudian slide selanjutnya Bapak-bapak kita masuk ke latihan membaca huruf hijaiyah. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Silakan. 1, 2, 3. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Oke. Baik. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ya, sambil dibaca, sambil ke gambar posisi yang tadi ya Pak ya. Oke, lanjut. Sekarang Mbak. Saya dulu, kemudian Bapak-bapak nanti bareng-bareng. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, babna, minal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, babna, minal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Ma, bi, bam, bani, ba. Ditahan dulu kalau ditajwid, ini masuknya ke iqlab soalnya. Yuk, 1, 2, 3 bareng-bareng. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, babna, minal, mubni, ma, bi, bam, bani, ba. Oke, taib. Sekarang masuk ke ta. Ta ini hamas ya. Keluar nafas. Tati, tubat, tutang, tani, tat, na, minal, mut, ni, mati, tang, tani, ta. Tati, tubat, tutang, tani, tat, na, minal, mut, ni, mati, tang, tani, ta. Oke. Ada yang ini Pak, ada yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya bacanya bats, nah itu agak salah ya Pak. Kalau saya katakan itu berbeda ininya apa? Berbeda sifatnya. Kalau misalkan angin bat. Nah, tapi kan karena mungkin lidahnya ya Pak ya. Masing-masing beda jadi bats. Nah, ya. Tapi kalau misalkan disengaja dengan mengatakan bats, salah itu ya Pak ya. Nah, oke. Bat. Oke, seperti itu. Iya. Itu menyalahi apa ya? Menyalahi sifat kali. Bac. Nah, kayak gitu. Juga makharijul hurufnya juga agak kurang ini karena ta itu sejatinya tadi ya menempel ke apa sih gigi atas ya gitu. Bat. Nah, gitu. Seperti itu. Sekarang sa ya. Oke, sa, hamas. Sa, si, su, bas. Susang, sani, sas, na, minal, musni, masisang, sani, sa.
1, 2, 3. Bas. Oke, yuk barengan 1, 2, 3. Sasi subas susang sani sasna minal musni masih sang sanisa. Oke, lanjut sekarang ja. Ja masuk ke jahar. Tidak keluar angin. Ja, bukan za, tapi ja. Oke. Jaji jubaja jujang jani jajna minal mujni majijang jani ja. 1, 2, 3. Jaji jubaja baja. Barusan kedengeran minal muzni. Minal muzni, salah ya Pak ya? Minal mujni, mujni. Nah, ya masuk ke kol-kol 100 buat Pak Topik ya, Masya Allah. Yuk, sekarang bareng-bareng 1, 2, 3. Jaji jubaja jujang jani jajna minal mujni majijang jani ja. Oke, ada yang mau praktek Pak? Silakan. Iklan dulu silakan. Ustaz Saleh mungkin silakan. Ja. Baja. Baja. Jaji jubaja. Baja. Jaja. Oke, Masya Allah ya, mumtaz ya. Masuk ke ha ya. Ha. Ha tadi terletak di mana Bapak-bapak? Pangkal ya, atau tenggorokan. Ha. Halak ya. Tenggorokan. Halak ya. Dia juga salah satu dari sifat hamas. Hamas. Ha. Artinya keluar angin. Oke, lanjut. Ha hi hu bah hu han hani hah na minal muhni mahihan hani ha. Oke, 1, 2, 3. Ha hi hu bah hu han hani hah na minal muhni mahihan haniha. Lumayan ya Pak ya, ha ini mengeluarkan nafas ya. Jadi iya habis nafas. Ya yuk 1, 2, 3. Ha hi hu bah hu han hanihah na minal muhni mahihan haniha. Oke. Nah, yang harus sering diolah itu ha ya Pak ya, karena lumayan agak susah juga. Lanjut ke kha ya. Kha. Kha ini masih di tenggorokan ya Pak ya. Nah, tenggorokan. Kha. Kha, oke. Kha khi khu bah khu khan khani khah na minal muhni ma khi khan khani kha. 1, 2, 3. Kha khi khu bah khu khan khani khah na minal muhni ma khi khan khani kha. Oke. Ya. Sebagai penegasan 1, 2, 3. Kha khi khu bah khu khan khani khah na minal muhni ma khi khan khani kha. Dang dani dadna minal mudni madidang dani da. 1, 2, 3. Dadi dubad
dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Sedikit Pak untuk membaca dal, dia akan masuknya ke qalqalah juga ya. Nah, biar apa ya, gak terlalu kagok ya. Kan biasanya kayak gini. Dadena kayak gitu. Dadena. Sebetulnya ketika dia masuknya di tengah-tengah, kalau yang kita kenal kan itu ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kalau sugro ketika di tengah, kalau kubro ketika di akhir atau ketika waqaf ya. Untuk di tengah jangan terlalu tebal atau jangan terlalu berat. Dadna kayak ada qalqalah, kayak tidak ada qalqalah padahal ada. Dadna minal mudni madi, yang kalau yang baru belajar kan kayak gini. Mudni nah, jadi biar diminimalisir qalqalahnya, jadi mudni agak ditahan kayak gitu. Nah, nanti dicoba lagi. Yuk, 1 2 3. Dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Nah, kalau yang ini pantas siapa ya? Karena dia di akhir kalimat. Nah, karena tujuan kita waqaf dulu ceritanya di sini. Dadi dubad. Nah, gitu kan berat ya. Nah, kayak gitu. Paham ya, Pak? Dani dadna. Oke, lumayan lah ya. Nadanya agak masuk lah, lumayan. Tapi kita bukan belajar nada dulu ya, tapi ini dulu makhraj dulu. Ada yang mau coba lagi, Bapak-bapak? Ujung lidah menempel ke gigi ya. Menempel ke gigi. Betul, Pak? Menempel ke gigi. Za, terus temennya zo, satu lagi sa ya, yang nempel ke gigi. Nah, kayak gitu. Ya. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Siap. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za minal muzni. Ini salah ya Pak ya? Iya salah. Harusnya daz, ini tuh bukan hamzah ya. Dazna. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, hafal insyaallah. Yuk, 1 2 3. Zazi zubad zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Oke. Sekali lagi Pak, 1 2 3. Zazi zubad zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Ada yang mau coba zal? Zani zazna. Zani zaz. Salah itu Pak. Zazna. Zani zazna. Oke, mantap. Za-nya masuk Pak. Alhamdulillah. Ya, za-nya udah masuk. Mantap. Za-nya udah masuk insyaallah, ya. Oh gitu. Tapi secara penyebutan udah benar insyaallah, ya. Oke, selanjutnya huruf ro. Ro. Ya, ro. Oke. Rori rubar rurong ruroroni rorna minal murni mariroroni ro. Oke, 1 2 3. Rori rubar
rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Oke. Udah cukup Pak? Ro. Ro bar ya. Bar penyebutannya harus bar karena dia di nanti ya, mungkin masih jauh saja di hukum ro. Nah, dia masuknya ke tafhim ya. Jadi agak penyebutannya agak tebal. Bisa tebal, bisa tipis. Bar tergantung harokat sebelumnya seperti itu. Oke, satu lagi ya. Oke. Ya, insya Allah nanti kita masuk ke pembahasan juga Pak. Kalau misalkan ada waktu dan kesempatan. Oke, siap. Selanjutnya za, ya Pak ya. Za. Oke. Zazizubaz. Ini ringan ya. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Oke, 1, 2, 3. Zazizubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau coba satu kali? Oke. Oke, Masya Allah ya. Terbaik Pak Madun. Silakan Pak, tadi udah angkat tangan. Masya Allah ya. Alhamdulillah pada ini ya, udah luar biasa lah kalau za ya. Kalau za gampang ya Pak ya. Buat kalimat huruf-huruf yang lain mungkin ya yang agak kesulitan. Mungkin bapak-bapak yang saya hormati dan habis ya bapak-bapak, mohon maaf ya. Karena waktunya tidak cukup, jadi kita lanjutkan insya Allah ya dari huruf sa sampai nanti ya akhir yaitu ya. Mudah-mudahan di minggu depan ada waktu dan kesempatan ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah pertemuan kita ini dari awal sampai akhir ya menjadi catatan baik dan ladang pahala juga buat kita di akhirat kelak ya. Saya tutup dengan kafaratul majlis, langsung aja. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.